Ada kawan. Tapi kenapa di lingkungan mayoritas muslim, terutama oknum-oknum di sekitar itu, hampir di semua tempat, kalau ada orang kebaktian mereka nggak terima, emosinya memuncak, darahnya mendidih, mereka kemasukan roh. Saya bingung, roh apa itu? Untuk itulah universitas terkemuka seperti UI dan UGM kebetulan memiliki fakultas psikologi, tolong dibuat ini seminarnya. Tolong dibuat ini disertasi kayak atau skripsi atau tesis entah apalah yang biar kami orang-orang Kristen ini paham dan sadar bagaimana cara kami membuat mereka agar roh di dalam mereka itu tidak keluar. Dan tolong dicari tahu oleh orang-orang kaum agamawan. Mengapa roh di dalam mereka ini keluar? Pertanyaannya, roh ini apakah roh iblis atau roh Tuhan? Karena kita nggak tahu. Jadi ini perlu penelitian yang lebih seksama. Sekarang kita saksikan dulu, inilah dia. Ceng. Miris. Terjadi lagi pembubaran rumah berdoa. Wajib nonton sebelum dihapus, kata gereja YouTube. Saya ambilnya dari gereja YouTube. Kita lihat ya. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Belum kering mulut. Ya, jadi kawan-kawan, saya setuju dengan Bapak Permadi Arya. Apa lagi nih laporan? Dia minta kita untuk melawan. Ya, saya akan melawan. Cobalah datang ke gereja saya itu. Saya lawan yang saya bangun. Tidak peduli. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Ya nggak peduli kita masak mereka bangun masjid. Nggak pernah kita usik di Danau Toba itu. Itu mayoritas Kristen. Di Tarutung di pusat kotanya itu. Mayoritas Kristen tidak pernah kita usik masjidnya itu. Tidak pernah kita tanya mana IMB, mana ini, mana itu. Nggak ada kawan. Karena kita adalah manusia Pancasila. Kita bukan hewan. Kita bukan binatang, kita manusia. Dinamakanlah manusia Pancasila terlepas dari agama apapun ya. Ini nama bicara tentang manusia Pancasila, bukan hewan. Kalau manusia Pancasila itu mengamalkan 5 butir Pancasila itu. Ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus diamalkan. Di luar itu adalah hewan. Dia bukan manusia Pancasila. Kita bicara manusia Pancasila dan bukan manusia Pancasila. Itu mereka seperti kera, monyet, babi, anjing, segala macam. Itulah golongan-golongan itu. Karena mereka tidak mengamalkan Pancasila. Kalau kita adalah manusia-manusia yang mengamalkan Pancasila. Sekarang perhatikan kawan. Bapak Permadi Arya ini dari dulu berteriak-teriak. Kalian pikir dihiraukan mereka? Enggak tuh. MUI menghirau, enggak tuh, MUI senang. Memang keinginan MUI bahwa Indonesia ini Islam semua, 100%. Makanya mereka tidak pernah menegur Zulkifli, tidak menegur Julius HMC, tidak pernah menegur Julius Setiadi, tidak pernah menegur siapa lagi tukang hujat itu, Rifa, dan lain sebagainya. Itu enggak akan ditegur, justru dipelihara kayak nama. Bukti apa dipelihara? Dikasihlah award mualaf terkeren sedunia. Dunia dan akhirat. Mereka tidak akan pernah menegur. Kalau kita orang Kristen kita tegur sesama Kristen. Kau jangan begitulah. Itu enggak bagus. Makanya di mana daerah Kristen ada, di situ kedamaian ada. Di mana mayoritas Islam ada, di situ juga ada kedamaian. Iya, kedamaian selagi kau tidak bernyanyi haleluya dan selagi kau tidak berdoa Bapa kami yang di sorga.
Tapi kalau kau sudah bernyanyi haleluya dan doa Bapa kami di sorga, iblis dalam diri mereka keluar. Saya heran. Ini perintah dari iblis atau dari Tuhan? Kenapa mereka setiap mendengar nyanyi haleluya, mereka seperti kemasukan roh jahat, roh setan. Tidak peduli perempuan maupun laki-laki. Tidak peduli orang dewasa maupun anak-anak. Kelakuannya sama. Kalau dari sudut pandang orang Kristen mereka itu kemasukan setan. Dari sudut pandang mereka kita nggak tahu mereka kemasukan apa ya. Tapi yang pasti emosi amarah memaki-maki orang itu dari setan. Dari iblis. Iblislah bapakmu kata Tuhan Yesus. Mana ada dari Tuhan seperti itu. Saya sudah bicara sama banyak pendebat. Saya sudah cari di Al-Quran, belum saya temukan. Nabi Muhammad kepanasan. Atau Nabi Muhammad emosi, marah. Ketika ada orang Kristen. Seperti Waraqah bin Naufal, Khadijah dan keluarganya. Melantunkan ayat-ayat suci Bible. Atau bernyanyi haleluya. Terus Muhammad marah dan membombardir mereka. Enggak pernah itu, enggak pernah kawan. Lantas mereka ini pengikut siapa? Kalau kita bilang pengikut Muhammad, Muhammad saya tidak pernah merobohkan gereja. Tidak pernah membubarkan orang ibadah. Saya percaya mereka ini pengikut iblis. Paham ya? Bukan pengikut Muhammad. Kalau Muhammad lihat tidak pernah dia membubarkan orang ibadah. Tidak pernah dia takut dengan nyanyian haleluya. Tidak pernah dia setiap ada tahu orang Kristen mulai beribadah, mulai apa marah. Enggak pernah. Paham ya?